Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga. Oleh kasih-Mu kami boleh dimungkinkan bersama-sama untuk mengalami kehidupan dalam anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami mau belajar tentang firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami sekalian. Agar kami boleh memahami bagian-bagian daripada firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Ampunkan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih yang sama-sama bersuka cita untuk hidup anugerah Tuhan, saya akan baca firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai ayat 32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Bahai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita selalu percaya kalau kehidupan kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Ada satu hal penting yang kita pahami dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan telah memimpin kehidupan kita dan juga membuat kita menjadi seorang yang mengalami penyelamatan Allah. Pertanyaan penting adalah, bagaimana kita memahami anugerah penyelamatan Allah dalam kehidupan kita? Seringkali saudara-saudara kita tergoda dengan banyak hal, di mana kita selalu melihat berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada hukuman yang terjadi kepada kita karena perbuatan orang lain. Dan ini tindakan-tindakan yang selalu membuat kita gagal di dalam memelihara hidup kita menjadi orang yang merendahkan diri untuk keselamatan jiwa kita. Nah, ini saudara-saudara menarik dari firman Tuhan saat ini, menekankan tentang situasi keadaan orang-orang Israel yang ada di pembuangan ketika mereka bersama-sama melihat bahwa ternyata mereka menyadari dan salah paham bahwa ketika mereka mengalami hukuman pembuangan itu karena dosa nenek moyang mereka. Mereka tidak sadar saudara-saudara kalau persoalan yang terjadi pada dirinya itu adalah akibat daripada kedurhakaan mereka. Dan Allah menyatakan teguran kepada mereka, bahwa apa yang mau Allah katakan, hukuman bagi mereka karena menolak Allah dan ketetapan peraturannya tidak lagi disebutkan. Dan karena itu saudara-saudara, Allah mau mengingatkan bahwa dampak dosa orang tua dan leluhur yang sudah meninggal pada anak-anak atau cucunya yang masih hidup, itu bukan hal yang membuat mereka dihukum.
tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Karena itu mereka diingatkan supaya mereka bertobat demi keselamatan jiwanya. Karena apa saudara-saudara? Setiap hukuman itu terjadi karena dosa orang tertentu, bukan karena dosa orang lain. Karena itu ajakan untuk bertobat. Bertobat yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana mereka berpaling dari segala durhaka, lalu kemudian membaharui hati mereka. Israel yang disebut sebagai umat pilihan tidak menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Semua kebaikan Tuhan justru mereka balas dengan berbagai kejahatan. Kedegilan umat Tuhan telah mencapai puncaknya ketika mereka menyembah kepada berhala dan penindasan yang berlangsung dalam kehidupan umat Tuhan. Allah yang telah mengasihi umatnya, tetapi mereka kemudian menyembah Allah lain, tidak menghargai anugerah Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan mengajak mereka supaya bertobat. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Itu kata firman Tuhan. Dan Tuhan mau mengatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, bertobatlah supaya kamu hidup. Saya mengajak kepada kita sekalian, rekan-rekan muda, kekasih-kekasih Tuhan. Anda harus tahu, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Bertanggung jawablah atas anugerah penyelamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan akuilah karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berbalik dari Allah untuk menyembah kepada berhala-berhala, Allah-Allah lain. Pertahankan saudara-saudara, imanmu akan menyelamatkanmu. Dan ingat, engkau tidak akan pernah membuat keselamatan jiwamu itu hanya dengan perilakumu yang tidak berkenan kepada Allah. Arahkan pandangan kepada Tuhan dan ketahuilah, Tuhan pasti akan mengasihimu. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami banyak belajar dari firman. Kami tahu Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak tebusan-Mu yang menikmati anugerah penyelamatan. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntun sertai kami untuk terus mengarahkan hati kami kepadamu, dan kami terus memelihara penyelamatan Allah yang terjadi pada diri kami. Biarlah ya Tuhan, setiap kali kami mengalami kesalahan, ajarkan kami untuk memperbaharui hati dan roh kami demi keselamatan jiwa kami. Jangan biarkan kami untuk selalu membenarkan diri kami, tetapi biarkan Tuhan, kami selalu terbuka untuk dibaharui selalu oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.